Nanti negara udah hancur semua, baru dia muncul. Itu di hadisnya. Idza muliat al-ardu jawran. Maka al-Imam Al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini nih. Maka Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang, Pak, kalau beliau sudah ada, kalau lah Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya. Ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, udah dikabari. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu majlis, kata Sayyidina Huzaifah, riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih, di Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Ini Imam Abu Daud ini imam ketiga dalam strata hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Beliau ini meriwayatkan bahwa Sayyidina Huzaifah yang bergelar sir Rasulullah, menjaga sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi berdiri di hadapan kami, bersama kami. Kalau di riwayat Abdullah bin Umar, duduk bersama kami. Berarti ada dua versi, dua waktu yang berlainan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fahaddasa, Nabi menceritakan apa yang terjadi setelah beliau wafat ini sampai akhir zaman. Panjang gak itu, Pak? Panjang itu. Itu lebih dari 1 hari. Di riwayat Imam Bukhari kita menemukan bahwa Nabi SAW berdiri ba'da subuh, berhentinya zuhur, ba'da zuhur lanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib, ba'da maghrib lanjut isya, terus sampai besok. Enggak tidur mereka malam hari. Nabi menurunkan ilmu tentang akhir zaman. Maka ilmu akhir zaman itu salah satu salah satu cabang ilmu terpenting di zaman ini. Jadi salah satu pilar ahlu sunnah. Dulu saya berhenti di bab Islam Imam Ihsan. Ternyata di hadis Imam Muslim, Nabi ditanya oleh Jibril, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus orang itu bertanya lagi, yaitu Sayyidina Jibril, "Akhbirni an amaratiha." Kabarkan aku mengenai amarat. Apa arti amarat? Alamatnya. Wah, panas sekali, Pak. Lalu Nabi kabarkan. Berarti ilmu yang diturunkan Nabi bukan ilmu mengenai kapan kiamat. Ini rumus. Tapi ilmu yang diturunkan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Ya, lupa. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Supaya Allah membuka hati kalbu kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Maka kita tambahkan pilar ahlu sunnah ini salah satunya mengetahui akhir zaman. Akhir zaman ini kita pecah jadi 2 ilmu. Pertama mengenai pergerakan
menyambut akhir zaman. Yang kedua, al-khilafah, kekhalifahan di akhir zaman. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu nanti akan muncul kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj itu metodologi atau jalan. Nabi itu bagaimana cara beliau menggali ilmu, bukan belajar di kampus, bukan belajar di pesantren, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar lewat mimpi, tapi dalam keadaan jaga pun Allah bimbing. Suatu kali datanglah Abu Darda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Darda? Wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu bahwa engkau ini nabi? Wali bisa digituin enggak, Pak? Bisa. Apa jawaban Nabi? Nih coba lihat, Nabi itu sudah kenal dengan dirinya di saat orang-orang, anak-anak masih main. Apa kata beliau? Aku tahu bahwa aku seorang Nabi, sadar penuh. Di saat kami sedang bermain-main, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Tiba-tiba turun ada makhluk bersayap 2 orang dari langit. Yang satu bertanya kepada yang kedua, hei, emang itu orangnya? Huwa-huwa, kalau bahasa Arabnya. Huwa-huwa. Kata yang satu lagi, na'am, huwa. Dia orangnya. Ya udah, langsung yang pertama terbang menangkap Nabi. Lalu Nabi kemudian dia pangku, dibelah dari sini sampai ke dadanya. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan seorang anak. Anak itu adalah putra daripada ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih ingat tuh. Apa kata anaknya ini, anak Halimah? Dia lari ke rumah. Ibunda, ayahanda, ya abati, ya amati. Qutila Muhammadun. Ya, Muhammad terbunuh. Orang membunuh Muhammad. Kenapa dia menyaksikan dada Nabi Muhammad dibelah? Ketika ayahanda dari anak ini dan ibundanya datang, Nabi Muhammad udah main pasir lagi, Pak. Udah main-main lagi. Anak kecil gimana? Anak kecil biasa kan, anak kecil main pasir, main guling-guling. Suka-suka Nabi lah. Di saat itu anak-anak masih anak-anak, bahkan orang tua pun tidak sadar mereka ini siapa. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah sadar bahwa dia seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diangkat jadi Nabi bukan umur 25, tapi sudah sebelum lahir sudah diangkat, Pak. Ya. Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan, di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab, ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya.
Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu, karena zaman-zaman SD dulu belum jelas dukcapilnya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama. Benar ya? Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri ya. Kita punya sanad ke beliau terpendek itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya tanda, al-alam, awil wasam, wal-sumu, al-ulum. Tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Nabi itu dapat wahyu lebih sering sadar atau lagi tidur? Sadar. Maka Al-Mahdi dapat ilhamnya seringnya lagi sadar. Tapi sekarang ada yang digadang-gadang jadi Imam Mahdi pakai mimpi. Masa kita mau menggantungkan hidup kita pakai mimpi orang Pak? Kita nggak kenal juga dia siapa. Udah ketemu Rasulullah belum tentu. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah nanti yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Ada riwayat Abu Daud. Pakai ngaku-ngaku di YouTube lagi ya. Masa Imam Mahdi ngaku di YouTube? Dan itu bukan 1 2 Pak, banyak. Ini persoalan akhir zaman, ini persoalan yang ditulis di Quran. Ilmu sa'ah itu di sisi Allah. Maka jangan main-main, jangan gantungkan nasib kita akhir zaman lewat mimpi seseorang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu dia siapa. Ilmu apa yang ada pada diri Nabi? Nabi itu menjadi Nabi karena apa? Karena dia seorang insinyur, enggak kan? Dia hafal kitab, enggak. Ilmu apa yang ada di kolbu Nabi? Banyak ilmu di kolbu Nabi. Pertama, ilmu awalin, ilmu masa lalu. Jadi Nabi bisa cerita tentang masa lalu. Yang kedua, ilmu akhirin, ilmu masa depan. Ini Allah yang mengajarkan semua. Bukan berarti Nabi tahu alam gaib. Nabi dikasih tahu. Ilmu apa lagi? Banyak. Ini baru beberapa. Kemarin ada yang nanya di kapan ya? Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya. Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu Pak, itu ada di sir kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran itu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kepada orang-orang yang menghikmahkan dirinya menghafalkan Quran, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Ya. Nah, ini tentang Imam Al-Mahdi, dan ada yang penting di situ. Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk. Benar. Yang diguiden oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tadi umur berapa? Dibedah 5, 6 atau 7 ya, wallahu a'lam mana yang tepat. Sama, pasti dulu Al-Mahdi itu waktu dia masih kecil, dia dibedah juga dalam keadaan jaga, bukan lagi tidur. Kalau Mahdi palsu ya tidur. Itu Mahdi mimpi namanya. Nabi SAW Allah balut nggak dengan sisi-sisi manusiawi. Nabi itu dagang, benar? Dagang ya. Sebelum dagang gembala kurma, gembala apa? Kurma kon gembala. Nanam kurma nanti pas di Madinah. Gembala kambing, domba. Itu kita sebut memerankan sisi manusiawi. Jadi kalau Yahudi lewat, masa Nabi akhir zaman gembala kambing, gak mungkin gitu, dia tinggalin tuh. Satu kali setelah beliau agak remaja, dibawalah oleh Abu Thalib. Kemana dibawa? Ke negeri Syam berdagang. Tapi di perjalanan ke Syam ada seorang pendeta rahib yang masih meyakini Allah itu Esa, Nabi Isa itu Nabiullah, Ruhullah, bukan anak Allah. Namanya Bukhairah. Bukhairah ini hafal kitab suci Taurat dan Injil, dan dia yang khusus dihafalkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Salah satu yang dia hafal, bahwa seorang Nabi akhir zaman kemanapun dia ada awan di atasnya sehingga dia tidak berbayang. Jadi Nabi itu gak ada bayang-bayangnya kalau di bawah sinar matahari. Kenapa? Ada awan di atas. Ini bukan awan kinton ya. Malam tadi kita bahas awan kinton, karena banyak anak muda pada paham Son Goku. Ya, kartunnya anak-anak Pak, apa udah nggak nonton ya, udah nggak tahu. Itu kartun. Jadi dipersonifikasikan kalau di kartun itu ada sosok bisa menaklukkan awan. Cuman dia hanya menaklukkan satu awan. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa semua awan dia taklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukhairah melihat bertahun-tahun, adakah di antara kafilah yang lalu lalang yang ada awan di atasnya mengikuti. Sepanjang umurnya melihat tidak ada satupun kecuali kafilah Abu Thalib kali ini. Maka dia panggillah utusannya, muridnya, santrinya, panggil itu orang, siapa pemimpinnya, kita jamu makan. Dan jangan lewatkan satu orang pun. Akhirnya semua jadi jamu. Beliau keluar, dilihat awan tidak ada di atas tempat makan. Maka dipanggil Abu Thalib, Abu Thalib, adakah orang yang belum engkau ajak makan? Jawaban Abu Thalib, oh perasaan tidak ada. Bertanya lagi Bukhairah, pasti ada. Oh, bingung Abu Thalib, ini orang aneh ya. Akhirnya Abu Thalib bilang, ada, tapi anak kecil, anak bawah. Anak bawah. Anak saya Muhammad. Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya karena ponakannya yang ayahnya sudah meninggal.
yaitu adiknya Abu Thalib sendiri. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, dilihat waktu bergerak di atasnya ada awan. Langsung disidang itu Abu Thalib. Abu Thalib, kamu sini. Disuruh semua orang keluar. Ya Abu Thalib, inna hazal ghulam nabiyyun. Ini bocah, anak ini bukan orang biasa, anak ini nabi. Berarti Bukhairah sudah tahu bahwa sosok Muhammad bin Abdullah sudah jadi nabi waktu masih kecil. Benar ya? Kejadian kan kisah itu sama. Yang tahu siapa? Bukhairah. Bukhairah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita buka-buka isi kolbunya, mungkin dia juga seorang nabi tapi tidak punya kerasulan, enggak punya risalah. Di Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, tolong engkau sembunyikan, engkau jaga Muhammad. Kalau Yahudi tahu siapa dia, mereka akan membunuhnya. Maka Abu Thalib membungkus Nabi Muhammad dengan peran-peran manusia biasa, seperti orang Arab biasa, sehingga tidak ketara kalau ini orang spesial. Cuma kalau mendekat kepada beliau, spesial. Jadi waktu beliau di Gharari Al-Amin, beliau sudah nabi belum? Sudah, karena belum lahir udah diangkat jadi nabi. Maka Al-Imam Al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini. Al-Imam Al-Mahdi itu akan mengalami hal yang sama. Dia akan dipoles oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi yang kira-kira orang kalau melihat ini gak nyangka kalau dia seorang wali. Benarlah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ya. Kata beliau, subhana man satara khususiyatahu bizawahir al-bashariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Jadi nggak ketahuan kalau ini dia seorang wali. Seperti Nabi dulu diperankan seperti seorang biasa, orang Arab biasa, pemuda biasa. Nggak ada tuh Nabi keluar-keluar, saya Nabi loh, saya Nabi loh, gitu. Sampai ada perintah. Kayak seperti sekarang, ada yang datang ke saya, aku loh Al-Mahdi. Ada yang datang, Pak. Cuma karena jidatnya agak lebar dikit, hidungnya agak mancung dikit. Ustaz Allah masuk atau jidatnya lebar? Ada juga yang lewat YouTube. Ada yang lewat YouTube ngaku bahwa dia Mahdi tapi belum imam. Ini kalau asli dibunuh Yahudi nggak? Dibunuh, Pak. Dibunuh pasti kalau asli itu. Jadi kita nggak usah buru-buru. Ini ilmu rahasia. Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia yang mengenal. Seperti Bukhairah bertahun-tahun menunggu, akhirnya ketemu. Ya. Berarti Abu Thalib mengerti nggak Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi? Ngerti dia. Cuma akhirat hayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tidak sempat melafazkan. Cuma di batinnya dia ingkar nggak? Dia nggak pernah ingkar. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status meninggal beliau. Apakah meninggal kafir atau mukmin? Ya. Nah itu bagaimana cara memahami ilmu akhir zaman.
Jadi babnya ma'rifatul ism, bab mengetahui nama, yaitu tanda-tanda. Maka pelajarilah tentang sirah kenabian, kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi nggak jauh beda. Bedanya nanti formulasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sahabat ikhwan akhwat fillah, seperti yang saya sebutkan di tempat yang lain kemarin yang sudah mengikuti, akhir zaman ini semua ilmu dikumpulkan Allah. Bahkan dalam handphone yang kecil yang kita sebut smartphone, itu semua ilmu ada nggak di situ? Ilmu hadis ada nggak? Ilmu tafsir? Ilmu apa lagi? Tasawuf ada apa di situ? Karena semua ilmu sudah ada di benda kecil itu. Bahkan lebih ajaib daripada Nabi Sulaiman. Lapar tinggal datang duit datang. Ya, nggak perlu manggil angin, pencet, datang taksi. Sakti itu. Itu Nabi Sulaiman kalau datang Pak, tongkatnya nganggur itu, cincinnya nganggur, taruhannya itu. Main handphone aja kita. Mau makan, mau apa. Ini saya serius loh Pak. Nabi-nabi dulu kalau hidup sekarang pasti beli smartphone. Serius. Karena Nabi itu manusia biasa. Apa kata Allah? Qul, katakan, ana basyarum mislukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya cuma satu, yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja bedanya. Berarti Al-Mahdi sama enggak? Dia manusia kayak kita. Bedanya kolbunya selalu dapat ilham. Maka dia berjuang dengan ilham, bergerak dengan ilham, bukan pakai tebak-tebakan, bukan pakai cocok-cocok logi, bukan pakai ambisi, bukan pakai nafsu. Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi, itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kalbunya. Mimpinya adalah pengkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan. Jadi mereka ini yang seperti dikatakan Nabi, Nabi pernah berkalam Pak. Tanamu qalbi, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Maksudnya gimana? Kalau Nabi tertidur, maka beliau masuk ke alam kolbu, masuk ke alam yang lain, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kadang lagi sadar, lagi sholat, kadang lagi tidur. Itu diperjalankan ke masa depan, diperjalankan ke masa lalu. Maka Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang Pak, kalau beliau sudah ada, kalau Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya, ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, udah dikabari. Corona ini pasti dia sudah dikabari. Cuma jangan ketipu. Di sini ada Mahdi terinya. Dia juga ngaku-ngaku dikasih tahu. Padahal baru ketahuinya baru sebulan sebelum, setahun sebelum. Kalau Al-Mahdi dari kecilnya udah dikasih tahu. Waktu dibedah dadanya oleh malaikat, itu dia sudah kasih tahu langsung semua kejadian itu.
Makanya Nabi Muhammad waktu diusir dari Taif, beliau balas nggak? Karena beliau sudah diperlihatkan itu dulu di masa kecilnya. Waktu beliau SAW pergi ke Mekah, ditahan di Hudaybiyah, cuma 10 atau 15 kilo lagi masuk Mekah, ditahan. Beliau berontak nggak? Enggak, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gerakan Al-Mahdi itu bukan gelosok-gelosok, bukan gerakan emosional, gerakannya penuh ketenangan, santai, tapi ada kemantapan dalam keyakinan, kuat dalam mental. Manggon mental kuat aja udah susah orang hari ini. Ya, tanya aja para ustadz itu takutnya bukan sama istri, Pak, sama jamaah. Cuma kalau ketemu canda-candanya takut sama istri, mau jadi wali, takut sama istri, itu candanya ustadz tuh. Tapi takutnya para dai itu sama jamaahnya. Takut apa? Takut ditinggal jamaah. Itu mental ustadz tuh harus dibanting gitu. Yang harus takut jamaah sama ustadz atau ustadz sama jamaah? Jamaah yang takut ditinggal ustadznya, jangan ustadz takut ditinggal jamaahnya. Salat suruhnya ntar aja Pak ya. Ngaji lebih afdol atau salat suruh? Serius? Wah, antum lolos. Ngaji satu bab sama dengan sholat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Cuma orang nggak ngerti, dia kejar tuh yang 2 rakaat. Ya. Antum nggak sholat suruh pun habis ini nggak apa-apa Pak. Udah sama kayak 100 rakaat. Udah sama kayak 1000 rakaat. Maka jangan heran nih para ustadz, kadang-kadang kalau udah selesai suruh dia langsung pergi. Karena keberkahan 1100 rakaat udah di tangannya. Kok bisa? Sholat 2 rakaat pasti ikhlas nggak? Bisa riya? Bisa riya. Tapi antum kalau ngaji pasti sahih qalbunya. Dari tadi sadar nggak kakinya kesemutan? Nggak kesemutan. Hebat nggak tuh? Coba wiridan zikir, kita kasih wirid 500 aja. Baru satu putar tasbih lama amat ini. Emang nggak ada zikir lebih gampang, enggak? Tapi kalau ngaji Pak nggak ada, tahu-tahu udah syuruk ya. Karena kajiannya pendek sekali, kita pindah topik langsung ke Dajjal, ya. Jadi Imam Mahdi clue-nya tadi, dia bergerak dengan hidayah dari Allah, bukan tebak-tebakan, bukan emosi, bukan pakai ro'yu, bukan pakai kendaraan partai politik Pak. Maka nggak ada gerakan kemahdian itu anti politik, anti negara, berontak tuh nggak ada. Gerakan Al-Mahdi itu tidak ada menghancurkan satu negara, nggak ada. Nanti negara udah hancur semua baru dia muncul, gitu di hadisnya. Idza muliat al-ardu jauran. Kalau bumi sudah dipenuhi oleh jauran wa zulman, kezoliman, sehingga negara hanya tinggal namanya, batas-batasnya sudah tiada. Di saat itulah Allah izinkan Al-Mahdi muncul. Berarti lewat berontak gak? Maka sekarang jika ada pergerakan memberontak kepada negaranya, itu bukan panji-panji Imam Mahdi. Walaupun di situ ada tentara 313, itu cuma nama 313. Ya, paham maksudnya? Udah mulai paham? Ya, dia sebut tentaranya 313, tapi dia berontak kepada negara yang sah. Walaupun kita pro sama kelompok ini, tapi itu bukan gerakan Al-Mahdiyin. Kenapa? Gerakan Al-Mahdiyin tidak pernah berontak. Nabi pernah berontak gak di waktu di Makkah? Nabi waktu di Madinah pernah menghancurkan Mekah gak? Dihadang, dilarang masuk Mekah, itu pun Nabi ngalah. Maka gerakan Al-Mahdi itu banyak ngalahnya. Sampai datang saatnya
terjadilah Futuh Makkah. Dibuka Makkah tanpa perang. Disitulah nanti terjadi Bai'at Kubra, bai'at besar-besaran. Gak tahu tahun kapan Pak, tapi Imam Mahdian sudah dikasih tanggal, sudah dikasih tahun sama dia. Ada yang ngasih 28, ada yang ngasih 27. Ya salah. Itu gak sah, itu batil semua tuh. Ini Allah sudah rahasiakan, masa kita klik-klik gitu ya. Serahkan rahasia itu kepada Allah. Saya pernah nanya dari awal datang ke sini sampai hari ini, adakah bencana global yang lebih besar sepanjang sejarah dunia melewati corona? Efeknya Pak, efeknya goyang negara, goyang ekonomi, benar ya? Banyak goyang Mas, goyang masjid, gak hanya masjid, gereja aja tutup. Jadi bukan hanya kita yang gerakan mereka itu gerakan anti agama Pak, semua agama dimusuhi. Jadi gerakan-gerakan yang kita sebut Juyushud Dajjal, tentara-tentara Dajjal itu. Dajjal itu artinya apa? Apa arti Dajjal? Raja dusta. Raja dusta artinya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa ngikutin sistem mereka. Udah ikutin aja Pak, ikutin aja tanggal mainnya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Suruh vaksin, udah vaksin. Ya, habis itu bekam kita Pak. Ya, Nabi Muhammad itu didatangi Jibril, bilang gitu, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ada pengobatan langit namanya bekam. Walaupun yang bekam orang bumi, tapi itu pengobatan langit. Maksudnya apa kalau langit? Biasanya penyakit itu diobat, ini sekarang penyakitnya dibuang. Canggih gitu. Kalau nggak biasa donor darah, bekam aja Pak, berkah banget. Cobain rasakan. Imam Ahmad tuh setiap kepalanya berat, apalagi orang Pekanbaru ini suka makan gazebo, nggak jelas. Apalagi, waduh, santan tuh paling bahaya. Wajah-wajah suka makan santan. Apa tuh dendeng balado? Dendeng nggak ada masalah, tapi minyak baladonya masalah. Itu harus dibuang Pak, nggak bisa pakai obat, dibuang. Makanya darahnya Nabi Muhammad SAW dikabarkan di langit, ini pengobatan akhir zaman. Jadi kalau versi saya, bekam itu wajib, bukan secara syar'i, secara kesehatan, sihhi, ilmu kesehatan lah di akhir zaman. Kalau bekam Pak, baru sekali coba dong. 40 hari sekali kira-kira ya. Tapi kalau udah numpuk 40 tahun, 60 tahun, itu bisa sekali seminggu itu Pak, sampai bersih itu. Baik. Jadi Al-Imam Al-Mahdi pergerakannya sabar, banyak sabarnya Pak. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Berarti kalau dibalik, Allah tidak merestui, tidak membersamai orang yang tidak sabar. Walaupun dia bawa takbir, walaupun dia pakai pakaian-pakaian Islami, kata dia, tapi tidak sabar, Allah tidak bersama mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada
hasil ritual setan ayah dan ibunya, dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang iblis bisa nyamar, Pak. Bisa nyamar. Bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana, karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Hah? Mandul. Perempuan digituin, stres gak? Ditanyain kapan kau punya anak, udah stres. Apalagi dibilangin mandul, ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada. Itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal, Pak. Ya. Kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja ya. Yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean. Bahasa orang awak tuh ya anak. Bukan di sini nih tuh. Cimato. Buhu apa soleh. Baciri matonya, Pak. Jadi matanya tuh kalau bahasa Semarang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun. Tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenarionya mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil. Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini skenario Allah semua. Ini Allah semua yang atur, Pak. Jadi kita senyum-senyum aja, ini Allah yang atur semua. Ya, Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolosnya nih, ikut kalut atau waras. Diambillah tuh anak, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis. Dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Azazil, anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama.
lewat Sayyidina Jibril alaihis, sakti dia Pak. Binatang aben bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya, orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asik didongengin Pak. Ini bukan dongeng Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baciri. Masih ada bisa boleh. Masih belean Pak sampai sekarang. Bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata. Itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Songgoku namanya Pak. Yang tahu dia bau buka nih. Tejinhan dia namanya. Nggak tahu lah namanya apa tuh. Itu imajinasi Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang paham. Karena Samiri ini bisa nyamar. Bisa nyamar jadi muka Habib dia. Bisa nyamar jadi muka kiai, gak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya Pak. Matanya mirip. Karena saya pernah bermimpi diizinkan Allah ketemu Dajjal. Entah imajinasi, entah asli. Tapi itu yang saya lihat. Di suatu pulau, persis seperti yang dikatakan hadis. Mungkin karena kita baca hadis, cinta kepada Nabi, tasdik kepada Rasul, Allah perjalanankan secara rohani ke tempat itu. Jadi diizinkan Allah pas saya ngeliat, tapi dalam mimpi. Itu masalahnya begitu, Bapak nggak usah percaya amat mimpi saya. Cuma bagi saya cukup ini kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis la tabqa minal mubasyarat, kabar gembira. Coba kabar gembira nggak boleh dijadikan sandaran. Tidak tersisa di akhir zaman kecuali mimpi yang baik. Ini mimpi ketemu Nabi-nya belum ya? Ketemu Dajjal, pengikut Dajjal antum ntar. Mimpi ketemu Nabi dulu, banyakin dulu sholawatnya ya. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan Pak. Karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan gak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal Pak. Samiri ini matinya ntar ya di akhir zaman ini. Harus ada yang bunuh dia. Kalau dia nggak mati-mati. Dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu Pak. Yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Dia bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar, maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin
merubah takdir. Gimana cara merubah takdir? Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil. Anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan gak? Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah utus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa. Itu rahasia. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Nabi Isa? Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit gak? Pintu ke langit di bumi cuma satu, Pak. Baitul Maqdis. Bukan Baitul Maqdis tempat Pak Peri kemarin. Di mana itu namanya itu? Pasar Tupah. Tapi bukan di situ. Itu gak bisa naik langit di situ. Nabi Isa dibawa oleh satu sosok yang dirahasiakan Allah ke pintu langit, yang nanti Nabi Muhammad pun naik ke langit lewat pintu itu. Itu yang disebut Qubbatus Sakhra. Disitulah Nabi Isa naik ke atas, langsung nyampe ke langit kedua. Berarti masih hidup nggak Nabi Isa? Masih hidup. Nabi Isa ini mempertontonkan waktu hidupnya sifat-sifat ilahiyah. Apa contohnya? Ada orang mati dihidupkan. Ambil tanah, tiup. Seperti Allah meniupkan tanah dulu menjadi Nabi Adam. Nabi Isa ambil tanah, tiup jadi burung. Kalau ada orang begitu hari ini, disembah gak? Disembah pasti. Jadi wajar kenapa kemudian beberapa orang yang tidak mengerti bab tauhid di zaman itu menyembah Nabi Isa. Mereka lupa Nabi Isa sendiri gak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian akhir, karena sudah 6:30 ya. Asik Pak ya didongengin ya. Kalau udah tua-tua disuka diceritain juga nih ya. Ini tuangku aja senang diceritain ulang ya. Karena Nabi Isa dulu tidak menunjukkan syariat yang sempurna. Syariatnya belum selesai. Umur 33 sudah diangkat. Maka nanti disempurnakan. Turun lagi di masa akhir zaman. Disempurnakan dengan syariat paling sempurna, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti dapat tugas. Apa tugasnya? Al-Mahdi beri pedang. Ini pedang. Sembelihlah itu sih. Nah, Dajjal tuh nggak bisa dibunuh, Pak. Ditusuk, mau dibom nggak mati-mati. Berarti ada suatu rahasia di pedang itu dan ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Jadi udah banyak tuh. Itu perang nanti nggak ada yang pakai pistol, Pak. Nggak ada yang pakai tank. Semuanya pakai kesaktian. Yang nggak sakti baru pakai panah. Yang nggak bisa terbang baru pakai kuda. Jadi nanti antum kalau umur panjang jangan kaget-kaget, nanti orang terbang. Mau dia tentara Mahdi dia terbang, tentara Dajjal pun ada yang bisa terbang. Yang nggak mengerti ilmu kewalian wali Allah atau wali setan sama-sama tuh, sama-sama sakti. Wali Allah sakti, wali setan sakti. Ya udah main panah-panahan aja. Tapi kalau dia mengerti ilmu walayah, maka sebelum dia memanah, panahnya sudah sampai.
Sebelum dia memukul, pukulannya sudah telak. Masa itu masih panjang. Karena ceritanya masih ada 12 pertemuan lagi, kita cukupkan dululah sampai di sini. Wassalamualaikum.